Selasa 12 Desember malam tadi, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyalahkan polutan yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi biang kerok kondisi udara di DKI Jakarta semakin buruk. Polutan itu terbawa angin dan masuk ke area ibu kota. Pernyataan Anies ini untuk merespon pertanyaan Prabowo Subianto yang mempertanyakan kondisi udara di DKI Jakarta yang buruk meski ibu kota memiliki anggaran sebesar 80 triliun rupiah. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya, jadi apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Namun Prabowo menyinggung jawaban Anies yang menyalahkan angin karena tingginya polusi di DKI Jakarta. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Terima kasih. Anies pun merasa menjawab hal tersebut harus dengan data. Baginya, ketika sumber polutan berasal dari dalam kota, maka cara mengatasinya dengan logika. Anies pun mengatakan Provinsi Lampung tidak memiliki indikator kualitas udara, sedangkan DKI Jakarta dapat diketahui kualitas udaranya karena memiliki alat pantau indikator polusi udara. Namun berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung memiliki stasiun pemantauan kualitas udara ambien. Bahkan Lampung dilaporkan melakukan pemeliharaan dan perawatan SPKUA pada 2022 bersama dengan 37 kabupaten dan kota lainnya. Dan pada 26 Juli 2020, KLHK mengunjungi SPKUA Bandar Lampung untuk menjamin data yang diperoleh dari fasilitas tersebut.